Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal ikhtiaril ilmi, tentang memilih ilmu, wal ustadi dan guru, wasyariki dan teman, wasabatil alaihi dan sabar dalam mencari ilmu. Yang bagi penting rutolibil ilmi, bagi pelajar, ayah taruh hendaklah dia memilih min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanu yang paling bagus, wa mayahtaju dan perkara yang dia membutuhkan ilaihi kepada sesuatu itu, fi amri dini dalam masalah agamanya, fil hali pada waktu itu, sumama kemudian sesuatu, yahtazu ilaihi yang dia butuhkan, fil ilmi untuk bekal pulang, wa yuqaddima dan hendaklah dia memilih ilmu tauhid, wa ya'rifallahu ta'ala dan mengenal Allah ta'ala, bidalili dengan dalilnya, fa inna imanal muqallidi karena sesungguhnya keimanan orang-orang yang ikut-ikutan, wa ingkana meskipun benar sohihan meskipun benar, ingdana menurut kita, lakin tetapi yakunu keberadaan dia itu, isma adalah dosa, bitarakil istidlali karena meninggalkan pencarian dalil, wa yahtaro dan hendaklah memilih pelajar al-atika kepada ilmu yang antik, dunal muhdatsati bukan ilmu-ilmu baru. Qalu berkata ulama, alaikum pelajarilah oleh kalian bil atiki kepada ilmu kuno, wa iyakun dan hati-hati kalian wal muhdatsati terhadap ilmu baru, wa iyaka hendaklah kamu tashtagila menyibukkan diri bihadzal jadali dan dengan perdebatan ini, alladzi dzahara muncul ba'da setelah kirodil akbari hilang para pembesar, minal ulama'i dari para ulama, fa innahu karena sesungguhnya beliau itu yub'idu akan menjauhkan atau liba kepada pelajar anil fikih dari pemahaman, wa yudhi'a dan menyia-nyiakan al-umrah kepada usia, wa yurithu dan menimbulkan al-wahsata kekhawatiran, wal adawata dan permusuhan, wahwa jika itu min asyrati dari antara tanda-tanda kiamat, wartifai dan hilanglah ilmu, wal fikhi dari fikih. Jadi pasal ini menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai pelajar adalah untuk memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan bersabar dalam mencari ilmu. Dalam kitab ini menjelaskan bahwa kita sebagai pelajar harus memahami atau mempelajari ilmu-ilmu terdahulu atau ilmu kuno. Nah, para ulama mengatakan bahwa kita sebagai pelajar jangan terlalu fokus untuk mempelajari hal-hal atau ilmu-ilmu baru, terutama dalam ilmu tauhid. Nah, kita juga harus mampu berdebat atau membahas tentang ilmu-ilmu kuno. Karena kalau kita tidak mau membahas ilmu-ilmu kuno atau ilmu-ilmu tauhid terdahulu, kita adalah termasuk ke dalam orang-orang yang menyia-nyiakan usia. Dan apabila para ulama telah meninggal, maka ilmu-ilmu kuno tersebut ikut hilang kalau kita tidak mau membahasnya. Maka dari itu, kita harus bisa membahas ilmu-ilmu terdahulu, atau kita sebagai pelajar harus mencari ilmu-ilmu kuno yang telah diajarkan para ulama terdahulu. Nah, karena apa? Karena ketika ilmu kuno hilang atau ilmu fikih ilmu terdahulu hilang, maka itu adalah tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda kematian. Nah, kesimpulannya dari di sini, intinya kita sebagai pelajar itu harus benar-benar memahami, belajar, membahas atau berdebat tentang ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu fikih yang telah para ulama zaman dulu ajarkan kepada kita. Untuk itu, mari kita belajar ilmu-ilmu terdahulu, jangan fokus kepada ilmu-ilmu yang baru, karena bisa jadi ilmu-ilmu yang baru itu menyesatkan kepada diri kita sebagai pelajar yang masih mencari ilmu gitu. Jadi kita harus belajar ilmu-ilmu kuno yang telah diajarkan para ulama. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang ilmu nahwu yang terdapat di dalam pasal ini, yaitu tentang yang bagi litolibil ilmi ayakhtaro min kulli ilmin ahsanu. Nah, yang bagi di sini adalah kata kerja fiil yang artinya sudah sepatutnya atau seharusnya. Kata ini termasuk fiil mudhari karena kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Dalam ilmu nahwu,
kata ini tidak butuh subjek yang jelas karena maknanya sudah umum. Li tolibil ilmi adalah kata li adalah huruf jar yang artinya bagi atau untuk. Tolibi artinya penuntut, dan karena sebelumnya ada li, maka ia menjadi majrur atau berharokat kasroh. Al-ilmi adalah kata yang menerangkan ilmu apa yang dituntut. Ini disebut mudhof ilaih atau kata yang diidhofatkan, juga majrur. Jadi bagian ini artinya bagi penuntut ilmu dan menjadi pelaku fiil dari perbuatan dalam kalimat. Terus ayah taro, an adalah huruf yang menasehatkan fiil mudhari. Setelah an, kata kerja ikhtir memilih berubah menjadi yakhtaro karena i'rabnya mansub. Jadi ayah taro adalah untuk memilih. Nah, nahwunya menyebut ini sebagai jumlah fi'liyah, kalimat fi'il yang menjadi maf'ul atau objek dari kata yan bagi. Min kulli ilmi ahsanu, min dari atau huruf jarnya. Kulli ilmin setiap ilmu, menunjukkan bahwa pilihannya dari semua cabang ilmu. Nah, ahsanu di sini adalah artinya yang baik, yang terbaik. Maka itu menjadi objek dari kata memilih. Ahsanu artinya kembali ke kata ilmu. Artinya memilih yang paling baik dari setiap ilmu.